Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel saya ini, channel Natalius Nata yang selalu memberikan informasi terbaru. Pada video kali ini saya akan berbagi ataupun akan mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa rekan yang sering bertanya berkaitan dengan pretest PPG Guru Daljab tahun 2022 ini, di mana pertanyaan-pertanyaan yang ada itu saya rangkum menjadi 3 pertanyaan seperti yang saya tuliskan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah lulus passing grade pasti lulus seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022? Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui hasil seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022? Dan yang ketiga adalah apa kriteria prioritas penentu kelulusan seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini dengan cara klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya ini terkait informasi tentang PPG Daljab tahun 2022 dan informasi tentang sekolah pendidikan dan lain-lain. Kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda jempol supaya bisa menyukai video saya ini, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini, serta bagikan video saya ini dengan orang lain dengan cara klik tombol share. Oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja kita akan melihat pertanyaan yang nomor 1. Apakah lulus passing grade pasti lulus seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022 ini? Nah, kita kalau melihat pada rencana kota PPG tahun 2022 yang dikeluarkan atau dirilis langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini, ternyata di sini kuota yang ada untuk PPG Daljab tahun 2022 ini tidak sebanding dengan jumlah calon peserta yang akan mengikuti seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022 ini. Jadi berdasarkan kuota dan jumlah peserta ini, maka dapat dipastikan bahwa jika kita lulus passing grade itu belum pasti atau belum tentu kita lulus dalam seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022 ini. Karena mengapa kita bisa melihat di sini berdasarkan jenis PPG-nya itu, untuk yang di bawah TMT Desember 2015 itu kuota yang diperlukan tahun ini hanya 40.000, sedangkan jumlah calon peserta yang mengikuti seleksi akademik itu berjumlah 1.138.373 peserta. Kemudian untuk yang jenis PPG Daljab mulai tahun 2016 itu kuotanya hanya 36.000 dengan jumlah calon peserta yang mengikuti seleksi itu berjumlah 428.765 peserta. Kemudian yang ketiga itu Prajab model baru, itu kuota yang diperlukan hanya 40.000, sedangkan jumlah calon peserta yang mengikuti seleksi akademiknya itu berjumlah 45.590 peserta. Dan ini dikatakan bahwa belum update data tahun 2022. Jadi berdasarkan jumlah calon peserta seleksi dan kuota ini, maka kita bisa melihat perbandingannya itu begitu jauh sekali. Jika angka ini kita kurangkan dengan angka yang ini, atau jumlah calon peserta ini kita kurangkan dengan jumlah kuota ini, maka di sini dipastikan jumlahnya itu akan sekitar 1.098.378 peserta yang akan tidak lulus pada tahun ini untuk di Daljab jenis yang pertama. Kemudian jika ini kita kurangkan antara calon peserta dengan kuota ini, maka di sini jumlahnya itu kurang lebih 392.765 peserta. Sedangkan untuk di sini yang dipastikan pesertanya itu tidak lulus itu berjumlah kurang lebih 5.590. Nah, kira-kira berapa sih jumlah passing grade untuk tahun 2022 ini? Apakah akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Silahkan sobat-sobat menonton di video saya yang sebelumnya. Kemudian untuk yang nomor kedua, bagaimana mengetahui hasil seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022? Nah, berdasarkan
tahun-tahun sebelumnya atau pada tahun 2021 yang lalu, itu biasanya hasil seleksi akademik PPG Daljabnya itu akan diumumkan melalui website resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan biasanya mereka akan mengeluarkan surat edaran terkait hasil seleksi akademik PPG Daljabnya. Nah, sebagai contoh di sini, ini adalah tampilan dari hasil seleksi akademik tahun 2019 yang masuk kuota PPG Daljab tahun 2021 tahap 2. Nah, di sini sobat-sobat bisa melihat, jadi hasilnya itu hanya bisa dilihat berdasarkan surat edaran resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pendidikan. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya ini biasanya itu dituliskan, ini ada nomor, kemudian akun siaga, kemudian nama, kemudian Satminkal atau asal sekolah guru yang bersangkutan, kemudian ada pembiayaan Pemda, kemudian dari kabupaten mana dan dari provinsi mana. Jadi biasanya hasilnya akan dimunculkan seperti ini. Tapi biasanya juga setelah surat edaran ini keluar, maka nanti akan secara otomatis juga semua calon seleksi akademik itu juga bisa melihatnya langsung secara pribadi di akun SIM PKB-nya masing-masing. Kemudian kira-kira seperti apa tampilan di SIM PKB kita untuk mengetahui hasil seleksi akademik PPG Daljab tahun-tahun sebelumnya? Nah, di sini kita akan melihat, saya tampilkan contoh tampilan untuk hasil seleksi PPG-nya ya. Ini adalah tampilan di SIM PKB jika lolos seleksi PPG Daljab. Nah, kebetulan di sini saya mengambil contoh yang hasil seleksinya itu tahun 2018. Nah, biasanya setelah surat edaran yang itu keluar seperti yang tampilan pertama tadi, biasanya secara otomatis juga nanti di SIM PKB kita juga akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah contoh tampilan jika kita lulus dalam seleksi PPG Daljab. Nah, di sini tertulis hasil pretest PPG Daljab tahun 2018, kemudian ini ada nomor, kemudian nomor peserta, jenis kelamin, kemudian NUPTK, status pegawainya, kemudian asal sekolah, unit sekolah, kabupaten dan provinsi, kemudian kualifikasinya, jurusannya apa, nama perguruan tingginya apa, kemudian prodi sertifikasi ya, dan di sebelahnya ini seperti inilah tampilan jika kita itu lulus dalam seleksi PPG Daljab. Di sini tertulis hasil pretest, keterangannya lulus, atau dituliskan skor ujian memenuhi batas minimal kelulusan. Jadi perlu sobat-sobat guru ketahui bahwa di hasil pengumuman itu kita tidak mengetahui berapa nilai kita yang sebenarnya, karena hanya tertulis keterangan seperti ini, yaitu keterangan lulus. Kemudian bagaimana jika kita tidak lulus? Bagaimana tampilannya di SIM PKB kita? Nah, ini adalah tampilan di SIM PKB jika kita tidak lulus seleksi PPG Daljab. Ini kebetulan saya mengambil contoh dari hasil seleksi PPG Daljab tahun 2019. Nah, ini masih sama keterangannya seperti ini, tapi yang membedakan adalah seperti ini ya. Hasil seleksi akademik PPG, skor ujian tidak memenuhi batas minimal kelulusan atau tidak lulus. Jadi seperti inilah nanti tampilan kita jika tidak lulus dalam seleksi PPG Daljab tahun ini. Kemudian untuk yang nomor ketiga, apa kriteria prioritas penentu kelulusan seleksi akademik PPG Daljab tahun 2022? Nah, untuk menjawab ini saya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, jika sobat-sobat guru ingin mengetahui secara langsung, silahkan cari saja peraturan ini ya. Nah, di sini untuk menentukannya itu kita bisa melihat di dalam pasal 12. Di dalam pasal 12 ini dikatakan bahwa dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi, administrasi dan seleksi kemampuan akademik melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas berdasarkan. Jadi di sini sobat-sobat perlu ketahui bahwa
Yang menentukan secara langsung itu adalah Direktur Jenderal. Karena apa? Biasanya itu kuota PPG-nya itu tidak sebanding dengan jumlah calon yang akan mengikuti seleksi. Nah, oleh karena itu apa? Mereka juga memperhatikan beberapa prioritas yang harus diutamakan untuk menentukan kelulusan. Nah, yang pertama ini berdasarkan masa kerja. Dalam hal ini adalah berdasarkan lama mengabdi seorang guru berdasarkan TMT-nya. Jadi kemungkinan besar guru-guru yang TMT-nya itu sudah lama masa kerjanya, itu kemungkinan jika lulus passing grade itu harapannya besar untuk lulus dalam seleksi. Kemudian yang kedua berdasarkan usia. Usia ini juga berdasarkan perhitungan TMT. Jadi bukan berarti jika guru itu usianya sudah tua atau yang paling tua dari semua dia juga akan lulus, tidak juga seperti itu. Kemudian yang ketiga berdasarkan urutan tahun lulus seleksi administrasi, dan yang keempat itu berdasarkan geografis ataupun lokasi per kabupaten, per provinsi, atau biasanya mengutamakan apakah di sekolah tersebut itu sudah banyak belum yang guru-gurunya sudah sertifikasi, atau melihat juga perkembangan dari daerah sekolah tersebut, apakah kategori daerah tertinggal, berkembang, atau maju. Dan yang kelima itu adalah prioritasnya berdasarkan perolehan nilai ataupun hasil dari pretest guru yang bersangkutan. Kemudian kira-kira berapa lama jarak dari seleksi akademik PPG Daljab itu sampai pada saat pengumuman? Nah, berdasarkan tahun-tahun yang sebelumnya itu biasanya itu memerlukan waktu itu minimal 2-3 bulan waktu dari seleksi sampai pada pengumuman. Kita tunggu saja dan kita semua sama-sama berharap dan berdoa semoga sobat-sobat guru semua bisa lulus dalam pretest PPG tahun 2022 ini. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa untuk dukung channel saya ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini ke rekan-rekan Anda lainnya.